طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلوات ربي وسلامه على خير الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video singkat ini yang akan Ana buat, Ana ingin menyelingi beberapa channel Ana yang awalnya memang Ana fokuskan untuk membuat sirah nabawiyah, akan tetapi channel-channel tersebut harus memiliki waktu yang sangat luang yang banyak, karena pembahasannya yang bersambung dan menimbulkan rasa jenuh terhadap pendengarnya. Oleh karena itu, dalam konten kali ini insya Allah kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk ke al-hadithul awal, hadis yang pertama, di mana hadis yang pertama ini menjelaskan tentang esensi niat di dalam Islam, di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan niat ini sebagai penentu diterima atau ditolaknya sebuah amal ibadah kita. Taib sahabat Islamku, kita akan langsung membahas hadisnya. An Amirul Mu'minin Abi Hafs ini kembali kepada Al-Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang mempunyai anak perempuan yang bernama Hafs. Ada juga riwayat kenapa dijuluki Abu Hafs, ya, karena Hafs itu adalah singa. Umar dengan sifat pemberaninya makanya diberi kunyah, diberi nama julukan sebagai Abu Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Ketika sebuah hadis ditutup dengan sebuah kalimat muttafaqun alaih, berarti ini hadis adalah muttafaq, disepakati kesahihannya dengan kedua imam hadis yang sangat besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali ke redaksi hadis tersebut. Hadis tersebut mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul. Agak loncat hadisnya. Wa innama likulli imrin manawa, dan setiap orang, setiap person, setiap manusia, setiap mukallaf hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ya. Faman kana hijratuhu ilallah. Ini sudah mulai ditekankan oleh
hadis ini. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, ikhlas kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti hijrahnya tidak ada masalah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasulih fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Ya, sudah jelas. Siapa yang hijrahnya dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik, dari sifat-sifat yang buruk menuju sifat-sifat yang baik, itu memang mengharap ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan redaksi hadis tersebut. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia, karena dunia yang menjadi tolak ukur mereka, dunia yang menjadi sebab ia hijrah, aw imra'atin yankihuha, ataukah hijrahnya disebabkan oleh wanita yang akan ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang ia tuju. Sahabat Islam, hadis ini mempunyai beberapa penjelasan. Hadis ini telah sepakat disahihkan oleh para ulama dan derajatnya sangat tinggi dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini menurut para ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama salaf, itu adalah satu pokok penting dalam ajaran Islam. Al-Imam Ahmad wal Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi, ya, seperti itu juga. Hal ini karena perbuatan manusia itu pasti terdiri dari niat dalam hati. Niat terlebih dahulu baru ia lakukan. Tidak mungkin seseorang itu makan tanpa niat. Tidak mungkin seseorang itu melaksanakan ibadah tanpa niat. Tidak mungkin orang itu melakukan maksiat karena niat. Semua segala perbuatan yang anak cucu Adam alaihi salatu wassalam itu lakukan pasti didahului oleh niat. Sedangkan niat itu salah satu dari 3 bagian. Yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga adalah tindakan. Kalau kita masih berniat buruk tapi tidak kita ucapkan, tidak kita wujudkan dengan tindakan yang nyata, maka itu tidak terhitung sebagai niat yang buruk atau dosa. Hanya saja dia dituntut dulu beristighfar kepada Allah, karena itu perbuatan yang salah juga. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hadis ini mencakup 70 bab fiqih. Subhanallahil adzim. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan hadis ini innamal a'malu binniyat? Ini mencakup 70 bab dalam fikih. Karena Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, itu
adalah pencetus ilmu usulul fiqh, pencetus ilmu usulul ya, pencetus ilmu usul fiqh, mustalahul hadis. Luar biasa beliau ini, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya ya, itu banyak tersebar di negeri-negeri Asia, terutama di Indonesia yang kita cintai ini. Itu rata-rata umat mayoritas umat muslim di Indonesia ini bermadhabkan dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sejumlah ulama yang lain juga mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Kemudian setelah itu ulama-ulama yang lain gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis di atas, hadis yang sudah Ana ucapkan tadi, Ana sampaikan tadi. Di antaranya mereka yang memulai hadis ini di dalam kitab-kitab mereka adalah Imam Al-Bukhari. Ketika kita melihat atau membaca ya, kitab Sahihul Bukhari, pasti kita akan temui hadis ini di awal bab. Kemudian di antara mereka yang memulai ini dengan hadis innamal a'malu binniyat adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisan tangannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niat, terutama penulisnya juga. Apa tujuan kita dalam menyampaikan yang hak? Apa tujuan kita dalam menyampaikan dakwah? Apa tujuan kita membaca sebuah buku? Apakah untuk berdebat? Apakah untuk bantah-membantah? Ketika kita membaca, ketika kita belajar sebuah ilmu syar'i, tujuan kita untuk dikenal oleh umat sebagai oh ini ustadz, oh ini ulama, oh ini pintar, suka mendebat orang. Ini nggak ada la yanfa', tidak akan ada manfaat. Ya. Semakin banyak ilmu orang tersebut, maka semakin tidak sombong. Kita lihat betapa tawadhu'nya Al-Imam Abu Hanifah, begitu waraknya Al-Imam Malik, begitu zuhudnya Al-Imam Syafi'i, begitu sabarnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu adalah orang-orang yang meluruskan niatnya. Hadis ini dibanding dengan hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini adalah hadis ahad, hadisul ahad, karena yang meriwayatkan adalah hanya sahabat Umar bin Khattab dari Nabi SAW. Ya, Umar hanya meriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqqas, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Selanjutnya ya, apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis niat itu? Yang pertama, kita harus meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, baik itu ibadah, baik itu muamalah kepada sesama manusia, kemudian dalam segala hal ibadah, sedekah, puasa, salat kita, itu semua karena lillah, karena Allah. Jika sedekah kita, ibadah kita, semua ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas lillah dan mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada cacat dalam amal perbuatan yang kita perbuat tadi. Karena syarat diterimanya ibadah
itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh yang sudah dilakukan oleh para Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi demikian sahabat Islamku, ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi. Memang di kitab Arba'in Nawawi itu tercatat ada beberapa hadis, sekitar 42 ya. 42 hadis yang ini sebenarnya adalah dasar dari kita untuk belajar tentang apa itu Islam. Kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.